21. Menemani mandi. Hah? Nada berteriak agak kaget mendengar perintah Radit. Kamu mendengar atau hanya ingin aku mengulangi kalimatku tadi? Tanya Radit sambil telak pinggang dan mengernyitkan keningnya di hadapan Nada. Nada menggeleng cepat. Tidak perlu diulang, Tuan. Nada langsung berbalik mengunci pintu kamar dan berlari kecil ke arah kamar mandi untuk menyalakan air keran di bathtub. Hanya dia yang mau mandi kan? Gumam Nada sambil mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kejadian kemarin tidak akan terjadi lagi. Tolong sikatkan punggungku, perintah Radit, yang tentu saja membuat Nada kaget karena Radit ternyata sudah polos dan langsung masuk ke dalam bathtub dengan air yang masih setengah penuh. Apa-apaan dia mencoba mengotori mataku seperti ini? Lagian kemana sih istrinya? Kenapa mereka berdua menyiksaku seperti ini? Atau jangan-jangan mereka memang sengaja membuatku stres dan gila? Nada protes di dalam hatinya melihat tingkah laku Radit saat ini. Kamu sudah mendengar perintahku kan? Tanya Radit yang sudah duduk di dalam bathtub. Dengar, Tuan, sebentar. Nada lalu mengambil spons untuk badan dan menggosokkan punggung Radit dengan posisi Nada masih berada di luar bathtub. Apakah sudah cek kehamilanmu? Tanya Radit ketika Nada sedang menggosokkan punggungnya. Aku belum mengecek, Tuan. Tapi 1 minggu lagi aku akan cek. Jawab Nada cepat. Berarti saat ini kau belum positif? Sepertinya belum, Tuan. Jawab Nada masih sambil menggosokkan punggung Radit. Radit menghela nafas dalam-dalam dan tentu saja didengar oleh Nada. Buka pakaianmu deh, Nada. Kita lakukan di sini saja untuk hari ini. Tapi Tuan, tangan Nada bergetar hingga spons yang dipegangnya sempat terjatuh dan detak jantungnya pun meningkat, berdetak sangat kencang. Apa perlu aku yang membukakannya? Kamu dengar sendiri apa kata-kata Eyang tadi kan? Dan kamu juga sudah berjanji untuk memberikannya cucu secepatnya. Apa kamu sudah melupakan janjimu sendiri? Radit bicara sambil berbalik, menengok menatap ke mata Nada. Habislah aku. Apa dia akan lakukan seperti kemarin lagi? Gila, apa dia ingin aku jadi simpanannya dan melayaninya seperti istrinya? Nada sangat bingung dan banyak sekali pikiran di kepalanya. Tuan, tapi kata Anda hanya akan memasukkan benih saja tanpa menyentuh bagian tubuh saya yang lainnya. Jawab Nada yang sudah menundukkan kepalanya lagi, mencoba mengingatkan Radit apa janji yang telah diucapkannya di malam pertama pernikahan mereka. Iya, aku memang sudah berjanji padanya seperti itu. Tapi kenapa aku ingin melakukan dengannya lebih dari seperti itu? Radit, apa yang ada di otakmu sekarang ini? Apa kau terlalu stres bekerja hingga menggila seperti ini? Di saat istrimu mau pergi menenangkan diri, justru kau sudah melirik wanita lain. Kau kejam, Radit. Radit yang tersadar dari kegilaan pikirannya, akhirnya tersadar karena kata-kata Nada yang mencoba untuk menyadarkan Radit kembali. Tetapi keinginannya masih lebih besar daripada kesadarannya, membuat Radit agak susah mengendalikan diri. Buka saja dulu, aku hanya akan memasukkan benihku, kata Radit lagi. Kali ini agak sedikit gugup, namun tak terlihat oleh Nada yang sedang menunduk. Baik, Tuan, jawab Nada yang akhirnya melucuti pakaiannya satu persatu. Dia hanya akan memasukkan benihnya kan? Dia nggak akan ingkar janji kan? Nada mencoba meyakinkan hatinya sendiri sambil menahan malu harus membuka pakaiannya satu persatu di depan Radit. Kenapa rasanya panas sekali pada tubuhku? Dan kenapa tubuhnya seperti itu? Seperti menarik untuk menikmatinya. Aku tak pernah merasa panas seperti ini bahkan saat pertama kali melakukannya dengan Viola. Seperti tubuhku meminum obat perangsang sekarang. Radit semakin kehilangan kewarasannya setelah melihat Nada yang malu-malu melepaskan semua pakaiannya. Masuklah ke dalam bathtub, perintah Radit sambil menggeserkan tubuhnya dan bersandar di dinding bathtub sehingga ada ruang untuk Nada bisa duduk di sampingnya. Gila, aku sudah gila. Bahkan sekarang aku masuk dan duduk kembali di sampingnya tanpa memakai apapun dan tanpa paksaan.
Kau kehilangan kewarasan, Nada. Apa ini yang kau lakukan? Mandi bersama suami orang. Kau menjijikkan, Nada. Nada memprotes dirinya sendiri dan juga menyumpah serapahi dirinya sendiri dalam hatinya. Bersandarlah. Radit menyuruh Nada untuk membuat posisi tubuhnya sama dengan posisi tubuhnya saat ini, yaitu bersandar di dinding bed up. Sudah kepalanglah. Baik, aku lakukan saja apa yang dia mau. Akhirnya Nada pasrah dan berusaha untuk menjadi gila juga. Sudah berapa lama kau berpacaran dengan pacarmu itu? Radit membuka pembicaraan. 2 tahun, jawab Nada singkat. Hei, kenapa dia membahas ini? Nada tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dari Radit. 2 tahun, apa saja yang kau lakukan selama 2 tahun sampai kau masih perawan? Saat kita melakukan hubungan bersama pertama kali. Belajar dan mengerjakan tugas kampus, makan bareng, antar jemput ke tempat kerja part-time, mengobrol, nonton film di bioskop, main di time zone. Jawab Nada menyebutkan semua aktivitasnya bersama dengan Dewa. Kalau dia ingin menginterogasiku, kenapa harus dalam posisi seperti ini dan tanpa pakaian seperti ini? Apa tak ada cara lain untuk mengobrol? Nada semakin gila mencoba menebak apa yang dipikirkan oleh Radit di kepalanya. Hanya itu? Tanya Radit lagi. Nada mengangguk tanpa menatap Radit, hanya meremas kedua tangannya seperti biasa yang dilakukannya ketika gugup. Memang aku harus melakukan apa lagi menurutnya selama pacaran? Tidur bareng gitu? Weh, aku bukan kalian. Mana mungkin aku melakukan hal yang semacam itu? Dasar gila. Komentar Nada dalam hatinya menghina Radit. Dia pernah menyentuh tubuhmu? Nada menggeleng. Hei, apa kau mau menipuku? Apa yang sudah kau lakukan di kampus? Dia memberikan kecupan dan juga merangkulmu. Apa itu bukan menyentuh tubuhmu? Radit bicara agak sedikit keras saat ini. Gila, apa yang aku lakukan di sini? Aku menginterogasinya seperti ini. Mendengar cerita pacaran mereka yang hanya seperti main bersama teman saja. Pacarannya memang aneh, tapi tetap aku merasa tidak suka. Bagaimana bisa pria itu menahan dirinya begitu lama? Saat pacaran dengan Viola, kami bahkan sudah melakukannya di hari pertama aku menyatakan perasaanku padanya. Apa pria itu tak tahu kalau pacarnya memiliki tubuh yang lumayan menarik? Radit tak tahu apa yang sedang dia pikirkan di dalam otaknya. Yang Radit tahu, saat ini tubuhnya terasa semakin panas karena cerita Nada dan membuatnya hampir kehilangan kewarasannya. Tangannya pun sudah gatal ingin menyentuh sesuatu. Yang seperti itu memang kami lakukan, tapi tidak sering sih. Biasanya Dewa hanya menyentuhku untuk menenangkanku saja kalau aku sedang stres atau terlalu takut atau panik. Nada tertawa kecil sambil mencoba menjelaskan kepada Radit alasan Dewa melakukan itu. Bahkan dia bisa tertawa saat memikirkan pria itu di depanku. Radit melirik Nada dengan kesal. Apa tanggapannya ketika dia mau kembali padamu walaupun dia tahu bahwa kau tentunya sudah berhubungan denganku dan akan mengandung anakku? Hati Radit berdetak kencang saat bertanya soal ini kepada Nada. Dia akan menungguku sampai bayi ini lahir. Dan kami akan pergi jauh sesuai dengan keinginanmu. Tak akan lagi muncul di depan anak ini dan di depan keluargamu. Baguslah kalau kau mau seperti itu. Kita lakukan sekarang saja, supaya janin itu cepat ada dalam rahimmu. Bab 22. Serangan. Aku akan melakukannya dengan cepat supaya kau bisa mewujudkan keinginanmu bersama dengan pria itu. Bukankah itu yang kau mau kan? Kau ingin bersama pria itu kan? Kau bahkan berani tersenyum sangat manis saat menyebut namanya dan mengingat perlakuannya. Kau tersenyum mengingatnya, padahal kau tak menggunakan selembar kain pun dan sedang bersamaku saat ini. Kau anggap aku apa? Pelampiasanmu? Apa jangan-jangan kau berpikir aku adalah dia dalam fantasimu saat kita berhubungan?
Radit bergumam terus sambil memulai serangannya pada Nada. Baiklah, cepat kita harus selesaikan ini. Dan aku bisa hidup tenang seperti dulu bersama dengan Viola, tanpa ada pengganggu lagi. Karena kau istriku, harus pergi meninggalkanku untuk menenangkan diri. Karena kau, istriku merasa sakit, dan aku di sini harus terus membuat anak denganmu. Ah, kenapa aku harus berada di posisi ini? Kau bukan siapa-siapa untukku. Kau harus segera pergi dari hidupku. Radit bahkan kini menyalahkan Nada atas kepergian Viola ke Milan. Rasa kesal dalam hati Radit membuatnya menjadi sangat liar dan melukai Nada. Aku harus segera melepaskanmu setelah anakku lahir dari rahimmu. Setelah itu, aku akan membayar sebesar apapun untuk membuatmu menjauh dan menghilang dari hidupku. Ah, tidak. Aku tak perlu membayar besar. Kau kan memang sudah ingin pergi dari hidupku, kan? Kau ingin segera bersama dengan pria itu, kan? Dewa. Hahaha. Kau kira pria itu betulan dewa yang bisa membahagiakanmu dan bisa memenuhi semua keinginanmu. Tapi kau menyebalkan. Kau tampak sangat bahagia bersamanya. Ada sedikit rasa sakit di dalam hati Radit saat kata-kata ini muncul di dalam hatinya. Entah rasa apa itu, tapi yang jelas membuat Radit sangat tidak nyaman. Dan akhirnya Radit melakukan dengan cukup kasar kepada Nada. Rasa amarahnya tersalurkan oleh Radit dengan perbuatannya saat ini. Radit gelap mata dan bagaikan monster menerkam tubuh Nada. Tuan, tolong hentikan Tuan. Aku mohon, jangan lakukan ini padaku. Aku mohon, Anda sudah berjanji pada saya untuk tidak menyentuh bagian lain, kan Tuan? Nada sudah menjerit sambil menangis sangat kencang mengucapkannya. Tapi, kata-kata ini hanyalah sepintas. Lalu yang terdengar di telinga Radit saat ini, Radit sendiri tak tahu bagaimana cara kerja otaknya saat ini, tapi yang jelas, Radit menjadi buas dan liar. Bukan hanya memegang, tapi yang dilakukan Radit adalah mencengkram tubuh Nada dengan sangat keras. Hingga setiap inci tubuh Nada bisa merasakan rasa sakit dari sentuhan Radit. Tangisan Nada pun sudah tak lagi dihiraukan oleh Radit. Kekuatan Radit bukan tandingan badan Nada yang sangat kecil. Kenapa dia melakukan ini kepadaku? Kenapa dia jadi kasar seperti ini? Sakit. Sakit sekali semua yang dilakukannya padaku. Rasanya dia seperti mencabik-cabik tubuhku. Oh Tuhan, ada apa dengannya? Tadi dia baik-baik saja. Kenapa sekarang dia jadi sadis seperti ini dan menyiksaku? Kenapa 2 hari ini begitu menyakitkan? Aku tak suka dia menyentuh tubuhku, tapi rasanya tubuhku mengharapkan hal lain darinya. Nada ingin protes, tapi tenaganya seakan hilang. Nada juga tak mengerti dengan apa yang terjadi pada dirinya. Sekujur tubuhnya bergetar ketika Radit menempelkan bibirnya di 2 puncak gunung miliknya. Ketika Radit memberikan banyak tanda menyakitkan di tubuhnya. Ketika Radit dengan ekstrim menyangga punggung Nada dengan lututnya. Sehingga Nada di dalam bed up tapi seperti mengambang di atas airnya. Lalu Radit maju ke depan hingga bibirnya pas berhadapan dengan lubang bawah milik Nada. Lalu menyesap bagian bawah milik Nada. Membuat Nada harus mencengkeram kuat pinggiran bed up dengan sangat kencang. Menjerit dan menangis seketika. Tapi, apapun yang Nada lakukan, tak ada yang dapat menolong Nada dari kebuasan Radit pada malam ini. Radit begitu brutal bahkan terus melakukan berbagai serangan pada tubuh Nada, hingga membuat Nada jatuh lemas. Tak ada lagi kesanggupan baginya menjerit dan berteriak. Sakit, tapi tubuh Nada seperti menginginkannya. Satu sisi Nada mengutuk, satu sisi rasanya Nada menyukai getaran dari setiap aktivitas yang membuat neuron saraf di tubuhnya menjadi sangat aktif. Kau kini tak punya tenaga lagi melawanku, kan? Kau sangat kurang ajar padaku. Hukumanmu sangatlah berat. Gumam Radit saat melihat Nada sudah terkulai lemas setelah beberapa kali mendapatkan pelepasan. Berteriak dan menangis. Kemudian Radit mengangkat Nada keluar dari bed up, meletakkannya di lantai kamar mandi yang dingin, lalu memasukkan miliknya, tanpa ada perlawanan lagi dari Nada, dan Radit bisa melakukan serangan terakhir di lantai yang dingin itu. Apa yang sudah kulakukan padanya? Radit mundur beberapa langkah dan duduk di lantai setelah mendapatkan pelepasan, dan menatap tubuh Nada yang berbaring telentang di lantai kamar mandi, penuh dengan lebam, luka,
dan banyak bekas tanda merah serta gigitannya. Apa yang terjadi pada diriku sehingga aku sangat marah padanya dan melakukan itu? Kenapa aku bisa seliar ini saat bersamanya? Bahkan aku tidak pernah melakukan hal sekasar itu kepada Viola. Apa yang sebenarnya terjadi pada otakku sekarang? Kenapa tadi rasanya sangat panas sekali dalam dadaku saat kami mengobrol terakhir, sehingga aku menjadi lepas kontrol dan melakukan itu? Seberapa banyak pertanyaan berseliweran, tapi tak ditemukan jawaban apapun dalam otak Radit dari semua pertanyaan yang telah dilontarkannya. Sudah hampir 5 menit Radit hanya diam menatap Nada yang hanya menangis tanpa merubah posisinya di lantai. Tubuh Nada pun mulai merasakan dinginnya lantai, dan terpaan blower kamar mandi membuatnya agak kedinginan. Tapi Nada yang merasa hancur, tak memiliki keinginan untuk bangkit dari posisinya. Hanya linangan air mata saja yang terus tumpah membasahi pipinya. Tolong aku, mau apa lagi dia sekarang? Jantung Nada berdetak cukup kencang saat Radit menggendong tubuhnya ala bridal style masuk ke dalam kamar dengan kondisi Radit yang juga masih belum memakai apapun di tubuhnya. Tak ada kata-kata yang dikeluarkan oleh bibir Radit. Bahkan Nada juga tak berani untuk menatap wajah Radit. Hanya menunduk menatapi tubuhnya sendiri dengan rasa jijik. Kapan semua ini akan berakhir? Aku sangat membencimu, Radit. Kau sangat menjijikkan. Kau telah menipuku. Kau bilang kau tidak akan menyentuhku. Tapi apa buktinya? Kau bukan hanya menyentuhku. Kau bahkan menyakiti seluruh tubuhku. Rasa sakit menyeruak dari dalam tubuh Nada saat melihat banyaknya lebam yang ada di lengan juga banyaknya bercak merah yang ada di sekujur tubuhnya. Rasa kesal dan marah juga ada dalam diri Nada, dan semua tertahan membuat sesak dalam dadanya, dan terasa menyakitkan. Kalau bukan karena memperhitungkan perawatan kesehatan ibuku, aku sudah membunuhmu, Radit, gumam Nada, yang menjadi alasan kemampuannya menahan semua sakitnya saat ini. Tunggu, apa maunya sekarang? Kenapa dia membawaku ke sini? Apa yang mau dilakukannya di sini? Bab 23. Gumam-gumam. Oh Tuhan, lindungi aku mohon padamu. Jangan biarkan dia menghinakan aku lagi seperti ini. Kalau memang nasibku seperti ini, baiklah, aku terima. Aku tak akan memakimu lagi karena membuat suratan hidupku seperti ini. Tapi untuk sekarang, tolonglah aku, lindungi aku darinya. Lakukanlah apapun dengan kekuatanmu yang maha dahsyat untuk mengusirnya pergi sekarang. Please. Nada sudah berdoa, memaki dan berharap sambil menutup matanya. Nada sangat ketakutan ketika Radit merebahkan tubuh Nada di ranjang besar di kamarnya. Pikiran Nada sudah kemana-mana. Tak ada satu hal positif pun dalam pikiran Nada untuk Radit. Nada membenci dan mengutuknya. Hingga akhirnya terasa oleh Nada. Radit menyelimuti seluruh tubuh Nada, dan hanya menyisakan leher Nada ke atas yang terlihat. Apa yang dilakukannya? Dia hanya mau melakukan ini. Apa dia hanya mau menyelimutiku? Nada masih memejamkan mata berusaha untuk tak bertatap mata dengan Radit. Nada akhirnya mulai merasa tenang saat kain tebal dan hangat menutup tubuh dinginnya. Lalu Radit melangkah menjauh meninggalkan Nada kembali lagi ke kamar mandi, tanpa berkata apa-apa dan tanpa melakukan apa-apa lagi kepada Nada. Klek, pintu kamar mandi tertutup. Barulah Nada membuka matanya perlahan, masih waspada kalau-kalau Radit ada di hadapannya. Apa dia sudah waras lagi? Dia sudah baik lagi padaku. Hei, sadar Nada. Berhati-hatilah padanya. Jangan senang dulu Nada. Ingat, lelaki itu harus kau waspadai. Dia gila. Apa maksudnya menidurkanmu di tempat tidurnya tanpa memakai selembar kain pun seperti ini? Dia pasti merencanakan sesuatu kan? Gumam Nada, mencoba menjaga dirinya dan tetap waspada. Nada mencoba menahan rasa kesal teramat sangat di dalam hatinya, sambil menatap pintu kamar mandi, menatap benci pada pintu kamar mandi,
dan terus memaki seakan pintu itu adalah Radit yang sedari tadi ingin dimaki oleh Nada. Kenapa aku menjadi tak waras seperti ini? Aku tak pernah seperti ini sebelumnya. Kenapa denganku? Gumam Radit di bawah pancuran shower yang dinyalakan di kamar mandi. Radit bicara dengan air yang terus membasahi tubuhnya. Bukan air hangat. Malam ini, Radit menggunakan air dingin yang menurutnya rasa dingin yang menusuk ke seluruh tubuhnya bisa mewaraskan kembali otaknya. Apa maunya sekarang? Sedang apa di kamar mandi itu? Apa dia akan kembali dan menjamah tubuhku lagi? Bagaimana ini? Aku tak sudi dia melakukan seperti yang tadi lagi. Nada memegang ujung selimut sangat kencang. Wajah Nada menegang karena pikirannya sudah mulai menerka-nerka. Apa yang sedang Radit lakukan di kamar mandi, yang membuat sekujur tubuh Nada bergidik ngeri. Rasa takut dan cemas sudah menguasainya lagi, hingga hatinya terasa sesak. Bagaimana malam ini harus aku lewati? Apa aku harus tidur di ranjang besar itu dengannya? Aku tak mungkin kan mandi sampai pagi. Tapi apa yang harus aku katakan di kamar nanti padanya? Haruskah aku meminta maaf, lalu tidur di sampingnya dan berjanji padanya tak akan menyentuhnya lagi? Atau aku harus berpura-pura tak ada masalah, dan langsung tidur saja tanpa bicara dengannya? Radit semakin gusar memikirkan apa yang harus diperbuatnya malam ini. Entah sudah berapa banyak sabun dan sampo digunakan Radit untuk mandi. Rasanya belum cukup bagi Radit memberhentikan aktivitas mandinya. Walaupun rasa menggigil sudah muncul dalam tubuhnya. Tangannya juga sudah keriput kedinginan, dan bibirnya sudah berubah warna. Radit masih mengguyur tubuhnya dengan air dingin, dan enggan menggantinya dengan air hangat. Aku harus mengantisipasi diriku. Aku harus bisa melindungi diriku. Ayo Nada, kau pasti bisa. Nada yang ketakutan akan serangan lanjutan dari Radit segera berlari ke arah tas berisi pakaiannya yang tadi telah dibawakan oleh Bisiti. Nada tak peduli harus berlarian di kamar Radit tanpa sehelai benang pun. Lalu Nada memakai pakaiannya secepat mungkin, sambil matanya tetap mengawasi kamar mandi, berjaga jika Radit keluar dari dalam kamar mandi saat dirinya sedang mengganti pakaian. Nada memakai pakaian lengkap sebelum kembali ke tempat tidur, dengan matanya yang masih selalu siaga menatap pintu kamar mandi. Selimut juga kembali ditarik oleh Nada sampai ke lehernya. Aku tidak mungkin bisa tidur satu tempat tidur dengannya. Apalagi tempat tidur itu adalah tempat tidur yang biasa aku tiduri oleh Viola. Ibu, kau gila. Kenapa kau menyuruhnya tidur di kamar ini, hingga membuatku seperti ini? Apa sebegitu kebencianmu dengan Viola hingga menyiksa anakmu sendiri, Bu? Karena rasa bersalah. Jantung Radit berdetak semakin cepat setelah memikirkan tempat tidurnya malam ini. Radit juga memaki Rianti yang menurutnya bertanggung jawab dengan kejadian malam ini. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang tadi dia lakukan di kamar mandi. Kali ini, aku harus berani mengingatkannya. Dia kan sudah berjanji tidak akan menyentuhku. Jadi kalau dia mau macam-macam, aku akan menyuarakan semuanya. Atau baiknya, kami membuat perjanjian tertulis sehingga aku aman di mata hukum. Nada mencoba menguatkan dirinya untuk melawan Radit. Ayolah Radit, kembalilah waras. Kau tidak bisa seperti ini terus. Wanita itu bukan Viola. Kau jangan sampai terjebak pada permainan sesaat yang akan menghancurkan rumah tanggamu nanti. Apa kau bisa ikhlas kehilangan Viola? Radit mulai mencoba menyadarkan dirinya sendiri untuk tidak terjebak ke dalam cinta segitiga ataupun perselingkuhan. Radit merasa hatinya selalu untuk Viola. Yang terjadi tadi bukanlah apa-apa untuknya. Oh Tuhan, dia lama sekali. Aku semakin gila menunggunya seperti ini. Aku tak tahu apa yang dia pikirkan tentangku. Tapi aku juga tidak mau dia melakukan hal seperti tadi padaku lagi. Tubuhku, harusnya hanya dewa yang boleh menyentuhku nanti. Bukan dia. Laki-laki yang aku sayangi hanya dewa. Nada begitu kesal dan ingin mencabik-cabik tubuhnya sendiri yang penuh dengan tanda bekas Radit. Viola, maafkanlah aku. Entah kenapa aku juga tak tahu. Tapi tadi aku benar-benar kelepasan. Radit sangat menyesal dan berkali-kali menyebut nama Viola di dalam kamar mandi di bawah pancuran shower untuk meminta maaf kepada Viola.
Air matanya juga mengalir, menunjukkan rasa bersalah teramat dalam kepada Viola. Dan mereka terus seperti itu, bergumam di dalam hati mereka sendiri. Baik Radit maupun Nada memiliki pemikiran masing-masing terhadap satu sama lain. Radit cukup lama di dalam kamar mandi, sehingga tak terasa 2 jam telah berlalu. Sedangkan Nada, yang sudah sangat kelelahan akibat serangan Radit, akhirnya jatuh tertidur di tempat tidur besar yang biasa ditiduri oleh Radit dan Viola. Klek. Untunglah dia sudah tidur di sana. Setidaknya aku bisa bernafas lega sekarang untuk tidak menatap matanya. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Di mana aku harus tidur? Bab 24. Kabur. Radit senang, tapi juga kebingungan sendiri ketika keluar dari kamar mandi melihat Nada yang sudah tertidur di atas ranjang besar miliknya. Tidurnya lucu juga. Hahaha. Dia seperti anak kucing yang kecapean, terlihat sangat manis dan penurut saat tidur. Radit tersenyum melihat Nada yang sedang tertidur pulas dari jarak sekitar 1 meter dari tempat tidurnya. Apa yang baru saja aku pikirkan? Kenapa otakku menjadi kacau begini? Kejadian seperti tadi tak boleh terjadi lagi. Radit sangat ketakutan dan segera menjauhi Nada. Radit buru-buru masuk ke dalam walk-in closet miliknya untuk mengambil piyama tidur, dan kemudian merebahkan tubuhnya di sofa di depan televisi di kamarnya. Aku rasa lebih baik kalau aku tidur di sini saja malam ini. Viola, aku sangat mencintaimu. Aku mohon, jangan ragukan cintaku padamu. Aku minta maaf untuk hari ini padamu. Aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk tidak mengulangi hal seperti tadi lagi. Semoga saja anak itu cepat positif, supaya aku tak harus terus-terusan menyakitimu seperti ini, Viola. Gumam Radit jauh di dalam lubuk sanubarinya sangat tulus meminta maaf kepada Viola atas apa yang telah diperbuatnya. Tak ada keinginan dalam diri Radit untuk menduakan Viola atau menyakiti hati Viola. Radit adalah tipe setia yang selalu menjaga hatinya untuk Viola selama lebih dari 10 tahun kebersamaan mereka. Akhirnya, setelah hampir 15 menit, Radit berusaha untuk menyamankan diri tidur di sofa. Matanya mulai mengantuk dan dapat masuk ke alam mimpi. Malam ini, apa yang ditakutkan oleh Nada tidak lagi terjadi. Baik Radit maupun Nada dua-duanya sangat kelelahan. Apalagi, selama 2 jam Radit mengguyur tubuhnya di bawah shower, membuat Radit merasa sedikit demam. AC kamar yang biasanya tidak terlalu dingin baginya, ini membuatnya sedikit menggigil walaupun tak membuat Radit bangun dari tidurnya. Rasa tidak nyaman membuatnya tidak dapat tidur pulas. Enak sepertinya tidur di bawah selimut itu. Radit terbangun dan menatap ranjang besarnya. Tapi niatnya diurungkan dan tidur lagi di sofa tanpa selimut. Berkali-kali Radit mencari posisi yang nyaman, hingga barulah saat menjelang fajar jam 3 subuh, Radit bisa betul-betul terlelap dengan kondisi badannya yang agak sedikit panas. Oh Tuhan, aku ketiduran. Nada terperanjat kaget dan bangun dari tidurnya menatap langsung ke sisi tempat tidur di sebelahnya yang kosong. Masih rapi, tak ada bekas ditiduri. Di mana dia? Nada mencari sosok Radit hingga akhirnya menemukan seseorang yang tidur di sofa di depan TV. Dia cukup baik untuk tidak tidur bersama aku di sini. Apa aku terlalu berpikiran berlebihan ya tentangnya? Sudahlah, tak perlu difikirkan lagi. Dia mengerikan. Nada kemudian mengendap-endap mengambil tasnya dan buku-buku miliknya, lalu membuka pintu kamar dan keluar perlahan dari kamar Radit. Klek. Akhirnya, aku bebas juga. Matahari pagi, aku sangat mencintaimu. Nada bergumam bahagia di dalam hatinya, lalu segera menuruni tangga sambil tangannya mengambil handphone untuk menghubungi seseorang. Didi, kau di mana? Tanya Nada seketika ketika suara Didi terdengar dari ujung telepon. Baru sampai depan rumah besar, antar ayah kerja. Kenapa? Mau dijemput sekarang? Tanya Didi langsung ke inti.
kebenaran, aku menginap di rumah besar. Tunggu aku keluar, antar aku ke kampus sekarang. Nada segera berlari ke arah pintu keluar dengan sangat kencang. Nyonya muda, kau mau kemana pagi-pagi sekali? Rati memanggil Nada sambil cekikikan. Rati yang sedang menyapu, sengaja mengagetkan Nada dari belakang. His, kau ini memanggilku seperti itu lagi. Aku sedang terburu-buru mau ke kampus sampai ketemu lagi. Jawab Nada tanpa menghentikan langkahnya, dan segera keluar dari pintu utama rumah besar. Berlari langsung ke motor Didi dan... Wuss, motor melaju secepat angin meninggalkan rumah besar milik keluarga Prayoga. Kak, kenapa kau menginap di sana? Apa kau diusir oleh suamimu? Celetuk Didi di atas motor. Tuan besar mau bertemu denganku. Sudahlah, jangan banyak tanya. Kendarai motormu dan benar. Jangan sampai terjadi kecelakaan karena kau teledor. Ingat, kita nggak punya asuransi. Nada sudah memarahi Didi karena terlalu banyak ingin tahu urusan pribadinya. Maafkan aku Didi, bukannya aku tidak mau memberitahumu semua kejadian yang aku alami. Tapi aku hanya tidak mau kalau kau sampai menyimpan dendam pada keluarga Prayoga. Bagaimanapun mereka telah banyak membantu keluarga kita. Jadi anggap saja, semua yang aku dapatkan adalah kompensasi dari setiap bantuan yang telah mereka berikan. Nada mencoba untuk bersabar dan menerima apa yang dialaminya. Nada tidak ingin ada dendam di antara keluarganya dengan keluarga besar Prayoga suatu saat nanti. Didi tak lagi bertanya macam-macam kepada Nada. Didi bagaikan tukang ojek yang hanya dia mengantarkan penumpangnya sampai dengan tujuan. Jangan berikan aku uang. Uang terakhir darimu kemarin masih cukup. Didi menolak dan langsung ngacir meninggalkan Nada. Jadi kau takut dengan uang sekarang ya? Hahaha, dulu aja setiap aku pulang pasti kau menadah uang untuk modal pacaran. Tapi baguslah, kau semakin dewasa Didi. Nada tertawa kecil kemudian masuk ke dalam kampusnya. Hari ini Nada sampai lebih cepat dari kemarin, bahkan sebelum kantin kampus buka. Jam 6 pagi, Nada sudah berada di kantin. Mana aku belum mandi lagi. Gerutu Nada sambil duduk di kursi kantin dan mengeluarkan handphonenya untuk memberitahu Dewa bahwa Nada menunggunya di kantin. Nada menggunakan waktu kosongnya untuk mengerjakan tugas kuliahnya, termasuk belajar untuk kuis hari ini. Tak ada kuliah pagi sebenarnya untuk hari ini. Kuliah jam 11 siang. Nada hanya berusaha untuk pergi lebih cepat dari rumah keluarga besar Prayoga, agar tidak harus bertemu dengan Radit. Sekarang kau semakin rajin datang ke kampus pagi-pagi. Suara Dewa mengagetkan Nada dari belakang. Cup, sebuah kecupan mendarat di dahi Nada saat Nada menengok ke belakang ke arah suara Dewa. Dewa, apa yang kau lakukan? Kita sedang di lingkungan kampus. Kau harus jaga sikapmu. Nada mencoba mengingatkan Dewa yang beberapa hari ini suka sembarangan memberikan kecupan padanya. Itu hadiah untukku karena menggantikanmu part-time kemarin. Bisik Dewa di telinga Nada sangat lembut. Kalau tahu bayarannya seperti itu, aku tak akan mau digantikan olehmu kemarin. Nada mencibir Dewa sambil beralih menatap bukunya. Ambil ini. Dewa menyerahkan 2 lembar uang 100 ribuan di tengah buku yang sedang dibaca oleh Nada. Uang apa ini? Kenapa banyak sekali? Ada rasa enggan menerimanya, dan Nada segera mengembalikannya kepada Dewa. Tapi Dewa menolaknya. Itu uangmu. Kemarin kan aku menggantikanmu part-time, dan aku mendapat bayaran segitu. Jawab Dewa sambil mengambil makanan yang ada di piring Nada seperti biasanya. Kenapa banyak sekali? Bayaranku kan cuma 50.000 rupiah sehari. Dewa, kau menipuku ya? Nada menjitak kepala Dewa. Au, sakit sayang. Dewa mencubit hidung Nada sebelum akhirnya melanjutkan kalimatnya. Aku dapat beberapa tips kemarin, dan segitu jadinya. Dewa tersenyum dan tertawa kecil kepada Nada menunjukkan deretan giginya yang putih rapi, dan juga lesung pipinya juga ikut muncul, membuatnya terlihat sangat tampan. Itu hakmu Dewa. Kan tips itu untukmu, bukan untukku. Nada mengembalikan selembar uang 100 ribuan kepada Dewa, mencoba bernegosiasi. Kita bagi 2 ya. Simpan semuanya untukmu. Anggap saja itu nafkah dariku. Dewa kemudian terkikik geli mendengar kalimatnya sendiri, dan melihat wajah Nada yang memerah karena kalimat yang diucapkannya. Kau nih, kalau bercanda jangan kelewatan.
Ambil ini, nada memaksa. Simpan, kataku. Jawab Dewa tak mau kalah. Kalau kau tak mau, gunakan saja untuk membayar makanan yang selalu aku habiskan dari piringmu ini. Dewa, siapa dia? Bab 25. Sakit hati lagi. Nada dan Dewa sama-sama menengok ke arah suara di belakang mereka, ke arah seorang wanita cantik sedikit judes, dengan kulit putih terawat seperti kulit seorang gadis-gadis kaya yang selalu melakukan perawatan tubuh. Dengan rambut sebahu dan riasan minimalis sederhana, membuatnya terlihat cantik natural. Tubuhnya lebih tinggi sedikit dari Nada, dengan badan yang lebih berisi daripada Nada. Siapa dia, Dewa? Gadis itu menatap tak suka kepada Nada, dan langsung menghampiri Dewa. Kemudian menarik tangan Dewa, dan terperanjat kaget saat melihat jari tangan Dewa. Kenapa kau tidak menggunakan cincin pertunangan kita, Dewa? Wajahnya menunjukkan kemarahan kepada Dewa saat tak menemukan cincin yang dicarinya. Anita, pergilah. Aku sudah katakan padamu jangan pernah ke kampusku. Mau apa kau kesini? Dewa berusaha untuk melepaskan tangannya dari Anita dan menunjukkan wajah ketidaksukaannya dengan apa yang telah dilakukan oleh Anita yang mengaku sebagai tunangan Dewa. Kalian sudah bertunangan? Nada mengernyitkan dahinya. Rasa sesak tiba-tiba kembali menyeruak dalam dadanya, dan pening di kepalanya mendengar apa yang baru saja didengarnya. Cincin tunangan. Sejak kapan Dewa bertunangan dengan wanita ini? Apa yang dikatakannya itu benar? Jantung Nada bergetar hebat mengingat apa yang baru saja didengarnya. Tubuhnya terasa lemas dan ingin roboh ke lantai. Namun Nada bersandar pada meja dan berusaha untuk tetap sadar. Tak pernah terfikir olehnya bahwa Dewa sudah bertunangan. Iya, kami memang sudah bertunangan sejak 3 bulan lalu. Apa itu masalah untukmu? Dengan ketus, Anita menjawab keingintahuan Nada terhadap hubungannya dengan Dewa. Aku katakan diam. Itu tidak seperti yang kau bayangkan. Aku bukan tunanganmu. Dewa menjadi gusar dan sangat marah dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Anita. Lalu apa itu? Jadi kau menyematkan cincin pernikahan kita 3 bulan lalu? Apa kau ingin kita langsung menikah saja tanpa bertunangan? Aku juga maunya seperti itu. Kapan kita mau menikah? Hari ini? Besok? Atau lusa? Anita justru semakin menantang kepada Dewa. Jangan mimpi. Dewa lalu menatap ke arah Nada ingin memberikan pengertian kepada Nada. Kamu jangan salah paham. Dengarkan aku dulu. Dewa berusaha untuk memegang tangan Nada dan memberikan ketenangan kepada Nada. Tapi, jangan sentuh aku, Dewa. Kata itu yang terdengar dari bibir Nada. Lalu Nada menarik tangannya dan menunjukkan wajah sangat marah kepada Dewa. Mengambil buku-bukunya, menaruh kembali uang yang tadi diberikan oleh Dewa di meja, dan kemudian pergi meninggalkan Dewa dan Anita tanpa peduli dengan panggilan dari Dewa. Nada, dengarkan aku dulu. Masih terdengar suara Dewa di ujung sana, tapi Nada tetap berlari meninggalkan Dewa yang tak dapat mengejarnya, karena tangan Dewa dipegang erat oleh Anita yang juga tidak mau melepaskan pegangan tangannya kepada Dewa. Dewa menghela nafas panjang dan menatap ke arah Anita. Apa maumu? Kenapa menemuiku di sini? Aku sudah katakan padamu, kita tidak pernah bertunangan. Kejadian pada hari itu bukan karena keinginanku, tapi karena paksaan kedua orang tuaku. Dan harus kau tahu, aku berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah dikeluarkan oleh ayahmu untuk membantu perusahaan orang tuaku setelah aku lulus dan aku bekerja. Tapi jangan pernah sekali-kali kau berpikir bahwa aku akan menikah denganmu. Kita tidak pernah bertunangan, dan jangan pernah berharap apapun dariku. Dewa berbicara sambil berusaha untuk melepaskan tangannya dari Anita, dan segera pergi untuk mengejar Nada. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan membiarkanmu lari untuk mengejar wanita itu. Aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan, tapi asal kau tahu, kalau ayahku menarik uang dari perusahaan ayahmu sekarang. Kau tahu apa artinya itu?
kalian sekeluarga akan jadi gembel di jalan. Anita bicara lantang mengancam kepada Dewa, hingga menyita beberapa perhatian di kantin. Apa kau pikir aku takut? Lakukanlah kalau itu memang maumu dan keluargamu. Dewa melepaskan tangan Anita dan langsung pergi meninggalkan Anita yang masih berusaha untuk mengejar Dewa. Tunggu aku, dengarkan aku. Sampai kapanpun, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Anita menarik kerah baju Dewa dari belakang dan berusaha untuk menahan Dewa untuk tidak pergi menuju nada yang sudah menghilang entah kemana. Mau apa lagi? Lepaskan tanganmu dariku. Dewa berbalik dan kali ini Dewa mencengkram tangan Anita sangat kencang. Dewa, lepaskan tanganmu ini. Sakit sekali. Anita berusaha melepaskan tangan Dewa yang hampir meretakkan tulang tangannya. Kau yang memintaku melakukan ini. Aku sudah menyuruhmu pergi dari tadi, tapi kau tidak mau mendengarku. Sekali lagi aku katakan padamu, aku tidak pernah mencintaimu, dan aku tidak sudi bertunangan denganmu. Cincin itu ada di rumahku. Kalau kau memang mau, ambillah. Jangan pernah berharap aku akan mengenakan cincin itu di jariku. Dewa melepaskan tangan Anita, dan kemudian mau melangkah pergi meninggalkan Anita. Sulastri Nistianingrum, aku tahu di mana dia, Dewa. Dek, kata-kata yang keluar dari bibir Anita akhirnya berhasil membuat Dewa diam di tempatnya. Nama seorang wanita yang selama ini dicarinya baru saja disebutkan oleh Anita. Dewa berbalik dan menatap Anita. Di mana dia? Aku tidak akan memberitahumu sebelum kau menikah denganku. Kalau begitu simpanlah rahasia itu sampai kiamat. Aku tidak akan peduli, dan jangan pernah berharap aku akan menikah denganmu. Dewa sudah membalikkan badan dan hendak melangkah pergi meninggalkan Anita. Tapi, lagi-lagi Anita melakukan tawar-menawar terhadap Dewa. Kau yakin tidak mau bertemu dengannya? Sedangkan setiap hari yang dicarinya adalah kau. Dan sekarang kondisinya antara hidup dan mati. Anita berusaha memainkan emosi dalam diri Dewa. Ibu, kau membuatku sulit saat ini. Bagaimana wanita ini bisa tahu keberadaanmu? Lalu sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin masuk ke dalam jebakannya lagi seperti dulu saat ayah dan ibu tiriku memaksaku untuk bertunangan dengannya. Walaupun aku tak menginginkannya. Dewa merasa sedikit penat di dalam dirinya mengingat kejadian ini. Dewa tak ingin terjebak lagi seperti kejadian 3 bulan lalu di mana keluarganya berhasil membuat Dewa bertunangan dengan Anita secara paksa. Kau mau aku memberikan apa sebagai imbalan baiknya? Dewa tak ingin berbasa-basi dan langsung pada inti permasalahan. Aku mau kau menikah denganku. Anita tetap pada penawarannya. Hahaha, sebaiknya kau bangun dari tidurmu segera, Nona Anita. Dan dengarkan aku, kalaupun kau tahu di mana ibuku. Tapi jika kau menginginkan pernikahan sebagai bayarannya, sebaiknya kau pendam keinginan itu dalam-dalam. Karena aku tidak akan pernah mau menikah denganmu walaupun nyawa ibuku ada 1000. Dan kau mengambilnya satu persatu hingga habis. Aku tetap tidak akan pernah menikah denganmu. Dewa kemudian berbalik arah pergi meninggalkan Anita yang masih memanggilnya, tapi tidak lagi mengejarnya. Nada, di mana kau berada? Dewa berlari ke ruang kelas, tapi Nada tak ada di sana. Dewa berlari ke atap gedung, Nada juga tetap tak ada di sana. Semua tempat dicari oleh Dewa di gedung kampusnya. Ruang laboratorium, toilet wanita, ruang kuliah, dan di semua sudut kampus Dewa mencarinya. Namun tetap tidak menemukan Nada. Telepon Nada bahkan tidak aktif, sehingga Dewa sangat frustasi memikirkan di mana Nada. Di mana sebenarnya kau sekarang, Nada? Bab 26. Rumah besar keluarga Prayoga. Tunangan 3 bulan yang lalu. Bahkan kau menyembunyikan itu dariku. 3 bulan yang lalu hubungan kita tidak pernah ada masalah. 3 bulan yang lalu semuanya baik-baik saja. Apa maksudnya ini, Dewa? Apa kau berusaha untuk mempermainkanku? Apa kau ingin mencampakkan aku setelah kau membalas dendam karena aku telah meninggalkanmu dan menikah dengan Radit? Tapi aku baru menikah dengan Radit.
bukan sebelum kau bertunangan. Kau juga tahu alasan aku menikah kan? Rasa emosi, kesal, marah, sedih dan kecewa semua bercampur menjadi satu di hati Nada. Air matanya pun tumpah sepanjang jalan Nada berlari tanpa tujuan. Yang ada di pikirannya adalah berlari sejauh-jauhnya, meninggalkan Dewa untuk menenangkan pikirannya. Nyonya Muda Nada, suara pria yang sudah tidak asing lagi memanggil Nada dari sebelah kanan, membuat Nada terpaksa berhenti dan menatap ke arahnya sambil menghapus air mata yang masih mengalir dari matanya membasahi pipi Nada. Apa maunya orang ini? Kenapa dia harus kemari di saat aku sedang ingin sendiri dan sedang ingin menangis? Apa Radit menyuruhnya untuk datang lagi? Apa yang diinginkannya sekarang dariku? Apa tidak cukup tadi malam dia mempermainkanku? Yes, kau menyebalkan Radit. Nada merasa sangat kesal di dalam hatinya, melihat orang suruhan Radit datang mendekat ke arahnya. Nyonya Muda, Anda harus ikut dengan saya sekarang juga. Aku tidak bisa. Apa kau tak lihat? Aku sedang kuliah. Jawab Nada sambil menahan air matanya yang sudah tumpah, supaya tak tumpah semakin banyak. Tapi Nyonya Muda, Anda tidak punya pilihan lain selain ikut dengan saya sekarang. Apa maksudmu? Apa kau ingin aku meninggalkan kuliahku? Apa sekarang aku dilarang untuk kuliah juga? Nada semakin geram. Tidak ada yang melarang Nyonya Muda untuk kuliah sama sekali. Tapi Nyonya Rianti sudah memesankan kepada saya apabila Nyonya Muda tidak datang bersama saya sekarang, keluarga Prayoga akan segera memutus semua biaya pengobatan ibu Anda hari ini juga. Itu berarti ibu Anda akan segera dikeluarkan dari ICU, walaupun kondisinya sekarang masih tak sadar. Nada menghela nafas panjang. Baiklah, aku ikut denganmu sekarang. Nada lalu berjalan agak cepat mengikuti langkah Sandi di depannya. Baguslah, aku tidak berharap akan bertemu denganmu di dalam mobil lagi. Apalagi dengan suasana hatiku yang seperti sekarang. Rasanya sungguh hancur berkeping-keping. Mobil yang dibawa supir bernama Sandi, kosong, tak ada Radit di dalamnya. Dan ini membuat Nada cukup tenang. Setidaknya, Nada bisa menumpahkan semua air matanya di dalam mobil tanpa gangguan. Sandi tak pernah ikut campur dengan urusan keluarga Prayoga, seakan tidak terjadi apa-apa. Sandi dan supir di depan membiarkan Nada menangis di jok belakang, tanpa mengganggunya bahkan tidak menanyakan alasan Nada menangis. Klek, aku tak peduli apa yang terjadi di sana. Kalaupun mereka semua mau membunuhku sekarang, aku akan menerimanya. Asalkan mereka tetap membiayai pengobatan ibuku. Apalah gunanya hidupku ini? Ambiar. Nada keluar dari mobil sambil menguatkan dirinya dan berjalan menuju ke dalam rumah besar keluarga Prayoga. Hati Nada yang sudah carut-marut tak tentu membuat Nada pasrah dengan apa yang akan terjadi di dalam. Terima kasih sudah membukakan pintu untukku, Bi. Nada masih memberikan senyum manisnya kepada Bi Siti, walaupun terlihat jelas di wajahnya bahwa Nada baru saja menangis. Plak, plak. Apa begitu perlakuanmu sebagai seorang istri? Rianti yang sudah berada di ruang tamu menunggu Nada dengan gelisah dari tadi. Rianti sudah sangat geram dan sangat marah kepada Nada. Rianti menghampiri Nada dan langsung memberikan sentuhan telapak tangannya di wajah Nada, meninggalkan bekas di wajah Nada yang putih. Apalagi salahku sekarang, hingga Nyonya memukulku seperti ini. Gumam Nada sambil menahan rasa panas di wajahnya. Kenapa diam dan tak menjawabku? Aku pikir kau bisa cukup baik untuk Radit, tapi ternyata kau sama saja dengan Viola. Kau tidak memperdulikan anakku. Istri macam apa kau? Yanti, jaga sikapmu pada Denada. Eyang Prawiryo berjalan dengan bantuan tongkatnya menghampiri Nada dan Rianti. Aku sudah coba bersabar loh, Pak. Tapi aku nggak bisa melihat anakku sakit seperti itu dan ditinggalkan oleh istrinya pagi-pagi buta tak dipedulikan. Panas badan Radit itu udah 41 derajat lebih loh, Pak. Bahkan wanita ini menyuruh Radit untuk tidur di sofa. Walaupun tahu Radit sedang demam seperti itu. Bapak tadi lihat sendiri bagaimana kondisi Radit saat dokter datang. Apa?
Tuan Radit sakit, jawab Nada spontan dan wajahnya langsung pucat pasi mendengar pembicaraan antara Rianti dengan Eyang Prawiryo. Apa kamu gak tahu suamimu sakit, Dok? Eyang bertanya masih dengan suara lemah lembut kepada Nada. Nada menggeleng. Tadi malam Tuan Radit memang mandi lama sekali sampai saya ketiduran. Saya nggak tahu sama sekali kalau Tuan Radit sakit, karena pagi-pagi saya sudah keluar, dan saya nggak pegang badannya panas atau enggak, jawab Nada panik sambil meremas kedua tangannya. Bagaimana bisa kamu nggak tahu kalau suamimu itu sakit? Dan kenapa kamu menyebut Radi dengan sebutan Tuan? Rianti menatap tidak suka kepada Nada setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Yes, aku lupa, bodoh, kenapa keceplosan? Nada bergumam lirih di dalam hatinya. Maaf, Nyonya. Apa tadi katamu? Nyonya. Rianti mengoreksi kata-kata Nada sebelum Nada melanjutkan kalimatnya. Maksud saya, Ibu, masih agak sulit buat saya merubah panggilan dari Tuan ke suami. Maaf, saya juga masih sulit merubah panggilan Nyonya ke Ibu. Nada menunduk sambil menggigit bibir dalamnya, lalu melanjutkan kalimatnya lagi setelah melihat situasi. Rianti dan Eyang Prawiryo yang menunggunya bicara. Boleh saya permisi? Saya ingin menemui suami saya sekarang, jawab Nada sambil menunduk. Weh, apa yang tadi aku katakan? Mulutku, aku benci sekali padamu. Kenapa aku sial sekali sih? Kenapa suratan hidup harus seperti ini? Menjijikkan sekali memanggil seseorang yang tidak aku cintai, bahkan tidak aku kenal sebelumnya dengan sebutan suamiku. Bahkan dia tidak ada baik-baiknya padaku. Nada protes dan merenggut kesal kepada dirinya sendiri, mengingat apa yang baru saja diucapkan oleh bibirnya. Baiklah, kali ini aku memberimu 1 kali kesempatan lagi. Rawat Radi dengan benar. Pastikan dia segera sembuh. Atau kau tahu apa hukuman yang akan aku berikan kepada orang tuamu nanti? Rianti mulai mengancam Nada, dan kemudian memberikan Nada jalan untuk pergi menemui Radit di kamar Radit. Terima kasih Ibu. Eyang, saya pamit dulu untuk menemui suami saya. Tunggu dulu. Ada yang kelupaan. Kamu bawa sekalian bubur Radit dan suapin dia. Karena pagi ini, Radit sama sekali gak mau makan. Rianti menatap Bisiti dan kemudian dengan sigap Bisiti segera berlari ke dapur, mengambil nampan makan untuk Radit dan menyerahkannya kepada Nada. Terima kasih, Bi. Nada membungkuk kepada Eyang Prawiryo dan Ibu Rianti lalu bergegas ke atas. Akhirnya mereka mengizinkanku untuk pergi. Radit, kenapa kau pakai sakit segala sih? Menyusahkanku saja. Nada menggerutu kesal sambil melangkah pergi menuju ke lantai atas ke kamar Radit. Ungkapan kekesalan dan sumpah serapa juga sudah keluar dari bibir Nada, yang ditunjukkan kepada Radit. Untungnya kejadian ini membuat Nada bisa melupakan sejenak kejadian di kampusnya tadi. Klek. Kau pucat sekali, Radit. Bab 27. Dokter pribadi. Nada berjalan pelan ke arah tempat tidur Radit dan menaruh nampan berisi makanan di nakas di samping tempat tidur Radit. Kamu tidak kuliah? Radit yang menyadari seseorang membuka pintu kamarnya, membuka matanya dan menatap ke arah Nada. Nada menggeleng dan duduk di sisi tempat tidur. Kamu baik-baik saja, Tuan? Nada menempelkan tangannya di dahi Radit, lalu mengecek nadinya untuk mengetahui tekanan darah Radit. Kemudian mengambil stetoskop di dalam tasnya, mengecek kondisi Radit. Dokter keluarga Prayoga tadi sudah datang untuk memeriksaku. Apa kamu mau menjadikanku kelinci percobaan permainan dokter-dokteranmu? Tanya Radit sambil tersenyum kecil kepada Nada. Hihihi. Ide bagus juga, kamu bisa jadi pasienku. Tuan, sekalian buat praktekku. Belajar bagaimana menangani pasien. Nada tersenyum sangat manis kepada Radit. Nada seakan lupa dengan perbuatan Radit tadi malam.
Rasa bersalahnya saat melihat wajah Radit yang pucat dengan tangan diinfus, membuat Nada justru bersikap kebalikan dari apa yang ingin dilakukannya pada Radit dari malam. Tapi kan sekarang aku sakitnya betulan, bukan mainan, jawab Radit yang masih diselingi dengan tawa kecil juga. Baiklah. Semoga pasien betulanku kali ini tidak bermasalah kalau dirawat bukan oleh dokter profesional betulan. Hanya seorang mahasiswa fakultas kedokteran tingkat 3 yang masih belajar menggunakan cara pakai jarum suntik. Hehehe. Nada meladeni candaan Radit dengan candaan lagi, sehingga suasana tidak lagi tegang di antara mereka. Not bad. Baiklah, terserah kamu saja. Yang pasti usahakan besok aku harus sembuh, karena aku ada rapat penting yang tidak bisa diwakilkan. Pinta Radit sambil mencoba untuk duduk dari posisi tidurnya. Tunggu sebentar, biar aku bantu. Kalau sembuh itu bukan urusan dokter. Semua tergantung Yang Maha Kuasa. Tapi aku akan berusaha menjaga Tuan dengan baik hari ini. Nada mengganjal bantal di belakang Radit sehingga Radit dapat duduk dalam posisi yang pas, sambil bicara menjawab permintaan Radit sebagai pasiennya. Seperti itu enak? Nada memastikan. Radit mengangguk. Kalau gitu sekarang makan dulu ya. Nada lalu mengambil mangkuk berisi bubur yang telah disiapkan oleh Bisiti, mengipasnya dan menyuap ke Radit sedikit demi sedikit. Kenapa tidak ditiup? Enggak boleh. Kalau ditiup itu nanti ada kandungan gas CO di dalam makanannya, karena mulut kita menghembuskan gas karbon dioksida. Apalagi ada kuahnya kayak gini nih, jawab Nada sambil menyuap bubur ke Radit lagi. Siapa yang menamparmu? Radit memegang wajah Nada dengan tangan kanannya, lalu melihat bekas tamparan yang berbentuk tangan di wajah Nada yang putih. Matanya sembab. Dia pasti habis menangis. Pipinya juga habis ditampar. Apa ibu ya yang melakukan ini? Tapi ibu tak pernah begini pada Viola. Gumam Radit menerka-nerka. Bukan siapa-siapa. Gak usah dipikirin. Makan saja yang banyak, terus minum obat. Habis itu tidur. Kalau demam begini, harus banyak istirahat dan banyak minum air putih. Jangan sampai kurang dari 8 gelas. Tapi karena kamu dibantu infusan sepertinya akan turun lebih cepat demamnya. Tadi masuk obat juga kan dari infusnya? Tanya Nada ke Radit. Aku nggak tahu. Nggak terlalu merhatiin juga. Soalnya buat buka mata aja rasanya berat banget. Jawab Radit jujur setelah itu membuka mulutnya lagi, menerima suapan bubur dari Nada. Ini namanya nyari sakit sendiri. Siapa suruh mandi lama-lama? Tengah malam lagi. Yang ada malah demam kan? Jawab Nada sambil mencibir ke arah Radit. Gimana aku gak mandi malam? Tadi malam kan pikiranku kalut banget. Kamu juga nangis terus. Bikin aku ngerasa gak enak karena telah berbuat salah ke kamu. Dan mungkin saat ini adalah hukuman buat aku karena kesalahan yang sudah aku buat ke kamu. Aku melanggar janjiku untuk tidak menyentuhmu. Gumam Radit dalam hatinya yang tidak berani diungkapkannya kepada Nada. Tapi jujur, ada rasa nyeri di dalam hati Radit ketika memikirkan apa yang baru saja dikatakan hatinya. Radit sendiri tak tahu bagaimana menyikapi perasaannya. Kenapa malah senyum-senyum? Nada heran sendiri melihat Radit yang tersenyum tanpa arti setelah Nada menyelesaikan kalimatnya. Gak apa-apa, enak juga ya kalau punya dokter pribadi. Sakit ada yang ngurusin. Celetuk Radit mencoba mengalihkan pembahasan. Keluargamu juga kan sudah punya dokter pribadi, jawab Nada sambil menaruh mangkuk bubur yang sudah kosong, lalu mengambilkan obat dan air minum untuk Radit. Terima kasih ya, jawab Radit sambil memberikan gelas kembali kepada Nada. Nada mengambil gelas yang tadi sudah diberikan oleh Radit dan menaruhnya kembali di nakas, kemudian memberikan termometer kepada Radit untuk mengukur suhunya. Ada semu merah di wajah Nada menerima ucapan terima kasih dari Radit yang tidak dijawabnya. Kenapa nggak beli yang digital aja sih? Nada sedikit protes pada Radit. Buat apaan? Radit bertanya sambil mengernyitkan dahinya. Buat ngecek suhu badan kalau demam lah Tuan. Nada menjawab cuek sambil mengangkat nampan yang berisi mangkok dan gelas tadi, membawanya keluar dan menaruhnya di pinggir pintu luar kamar Radit. Pemborosan, kalau bisa manual kayak gini. Tuh, lihat,
Suhunya juga kan keukur. Ngapain juga harus beli yang digital? Jawab Radit berdasarkan prinsip ekonomi. Yang digital itu lebih akurat. Kalau kau punya anak nanti, Tuan butuh itu untuk mengukur suhu badan anak kalau sakit. Bayi susah disuruh diam, jadi yang digital lebih akurat. Lagi pula anak kecil itu rawan sakit. Jadi yang namanya termometer itu penting banget ada di rumah. Nada menjawab sambil mengambil tasnya, menaruhnya di atas meja, mengeluarkan handphone dan mencarger handphonenya yang lowbat karena tadi malam lupa di-charger. Kemudian mengeluarkan laptop, lalu bersiap untuk mengerjakan tugasnya di meja dekat jendela. Apa dia bilang tadi? Anak. Hahaha. Apa sekarang dia sedang mau mengerjaiku untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh aku nanti saat mengurus anakku tanpa adanya seorang ibu kandung? Aku rasa Viola sudah paham apa saja yang harus dilakukan seorang ibu, dan dia tidak perlu khawatir terhadap anaknya nanti. Aku dan Viola pasti bisa mengurus anaknya. Gumam Radit yang merasa bahwa Nada sangat berlebihan mengkhawatirkan anak yang akan dilahirkannya nanti. Hahaha, apa yang kau lakukan membahas anak padanya, Nada? Anggap saja pesan untuknya supaya memperhatikan bayinya nanti. Tapi, apa yang aku lakukan setelah kami berpisah? Impianku bersama Dewa sudah tak mungkin terwujud. Nada kembali merasa sesak di hatinya mengingat Dewa. Masih ada kelas nggak di kampus? Radit berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Ada rasa tak jelas dalam dirinya membahas masalah anak. Nada menggeleng. Cuma ada satu. Itu juga tadi jam 11 siang. Dan ajudanmu sudah datang. Jadi belum sempat masuk kelas. Aku udah pulang. Nada menjawab sambil menyalakan laptopnya dan tidak menatap ke arah Radit. Mendekat ke sini. Ada apa? Tanya Nada menengok ke arah Radit, karena posisi meja jauh di sebelah kanan, dekat jendela, dan Radit ada di belakang Nada, di tengah ruangan di atas kasur besar. Kau bisa memijat? Bab 28. Kehangatan pertama kali. Nada menggeleng. Belum pernah coba sih, tapi kalau pijat amatiran, ya lumayan sering kalau ayah minta pijit di rumah. Jawab Nada masih sambil berdiri di samping laptopnya. Ya sudah, kemari, pijat aku dulu. Orang kaya, sukanya gratisan. Kenapa nggak panggil tukang pijat profesional aja sih? Dia kan kaya, kenapa harus menyuruhku? Aku kan mahasiswi kedokteran, bukan mahasiswi tukang pijat. Nada bergumam kesal, tapi tetap mendekat ke arah Radit. Apa dia sudah memaafkan kesalahanku tadi malam ya? Sepertinya dia terlihat biasa-biasa saja, dan tidak marah seperti tadi malam. Atau justru dia keenakan dengan apa yang aku berikan tadi malam? Tapi mana mungkin. Perbuatanku tadi malam itu sangat kasar padanya. Mungkin hanya orang gila yang merasa nyaman dengan diperlakukan seperti itu. Bagaimana aku meminta maaf padanya ya? Radit mencoba mencari cara meminta maaf atas perbuatannya kepada Nada. Namun sampai saat ini, dia masih belum menemukan cara yang pas untuk meminta maaf kepada Nada. Apa yang harus aku pijat? Tanya Nada saat duduk di samping tempat tidur Radit. Belum sempat Radit menjawab pertanyaan dari Nada, handphone yang di-charger Nada di meja sudah berbunyi, membuat suara getaran di atas meja. Angkat dulu teleponnya, perintah Radit dengan menunjuk menggunakan dagunya ke arah telepon kepada Nada. Lalu Nada berjalan ke arah meja tempatnya menaruh telepon. Kenapa tidak diangkat teleponnya? Kenapa cuma diliatin aja? Tanya Radit sambil duduk bersandar memperhatikan Nada yang hanya melihat handphonenya tanpa melakukan apapun. Dewa, apalagi yang ingin kau bicarakan denganku? Apa tidak cukup kau menyakitiku dan menipuku selama 3 bulan? Aku pikir aku sudah jahat padamu dengan menikahi orang lain di saat hubungan kita baik-baik saja. Tapi ternyata, kau juga sudah bertunangan 3 bulan lalu tanpa memberitahuku. Aku tidak pernah menutupi apapun darimu, Dewa. Aku selalu berusaha jujur mengenai keadaanku kepadamu.
Tapi apa balasannya untukku? Kau mengkhianatiku. Kau berhubungan dengan orang lain, bahkan sudah bertunangan di belakangku. Hahaha, lalu apa yang harus aku harapkan darimu? Dan kenapa aku harus menangis seperti ini karenamu? Kau jahat, Dewa. Nada bahkan tak mendengar apa kata-kata Radit yang baru saja diucapkan. Nada sangat sibuk dengan pikirannya sendiri mengenai penelpon yang baru saja menghubunginya. Ingin rasanya tangan Nada mengangkat telepon itu, tapi luka dari dalam hati Nada seakan melarang memencet tombol hijau di teleponnya. Dewaku, Radit sudah ada di belakang Nada dan membicara ID penelpon yang ada di handphone Nada. Berhasil membuat Nada kaget dibuatnya. Radit berjalan berpegangan pada tiang infusnya menuju ke arah Nada yang membelakanginya. Berdiri di dekat meja yang menghadap ke jendela besar, dengan pemandangan taman belakang rumah besar. Kau mau apa? Tanya Nada agak histeris melihat Radit sudah ada di belakangnya. Mau apa dia di belakangku? Bukannya dia lagi sakit ya? Dia tidak akan bisa macam-macam denganku kan? Kenapa tatapannya menjadi sangat mengerikan? Apa dia kumat lagi? Nada bergumam di dalam hatinya. Sedikit ketakutan melihat Radit sudah ada di belakangnya. Bahkan hembusan nafas Radit yang panas pun bisa terasa tadi oleh Nada, sebelum dirinya mundur beberapa langkah. Kenapa kamu tidak mengangkatnya? Dan kenapa menangis seperti itu? Mata Radit masih bergantian menatap ke arah Nada, dan ke arah ID penelpon di belakang Nada. Nada tidak menjawab Radit, dan kemudian buru-buru mematikan kembali handphonenya yang sedang di-charger setelah panggilan telepon dari Dewa berhenti. Jadi dia tidak ingin mengangkat teleponnya. Apa kalian bertengkar? Atau lebih parah, kalian putus? Sedikit ada rasa aneh di dalam hati Radit yang melihat Nada menangis karena seorang pria. Justru menimbulkan rasa bahagia yang dari kemarin tak pernah muncul di hatinya. Ada senyum yang disembunyikan oleh Radit di wajahnya, tapi hatinya tidak bisa bohong. Kalau sangat bahagia Nada tak mengangkat telepon dari Dewa. Apa kalian bertengkar? Tanya Radit sambil tangan kanannya menarik Nada untuk berlabuh dalam rangkulannya. Apa yang dilakukannya padaku? Kenapa dia merangkulku seperti ini? Apa maunya orang ini sih? Jujur, tangisanku gak akan pernah berhenti kalau dia masih memelukku seperti ini. Kemana sih istrimu? Kenapa sih kalian harus menyiksaku seperti ini? Nada protes dan sangat kesal dengan apa yang dilakukan Radit. Tapi, Nada tidak berani melakukan apapun karena khawatir kemarahan Radit. Kamu belum menjawab aku deh, Nada. Radit mengingatkan Nada masih menangis selama beberapa saat di dalam pelukannya. Maafkan aku, tadi sedikit terbawa emosi. Jawab Nada beberapa saat setelah Radit bertanya kembali tadi. Aduh, kenapa dia tidak mau melepaskan tangannya yang mendekapku sih? Nada berusaha keluar dari dekapan Radit saat menjawab pertanyaan Radit tadi. Tapi tangan Radit justru semakin erat memegangnya, seakan tak ingin melepaskan Nada dari dekapannya. Katakan kepadaku, kenapa kamu menangis? Kamu belum menjawab aku tadi. Radit masih memegang tubuh Nada dan menyuruhnya untuk menjawab pertanyaan dengan tetap berada dalam dekapannya. Jawab saja sekarang, karena aku tidak ingin melihat wajahmu menangis. Aku tidak suka melihat kamu menangisi pria tadi yang menelponmu. Seperti ini jauh lebih baik, karena aku bisa mendengar walaupun suaramu hanya berbisik. Radit bergumam dalam hatinya, tak ingin melepaskan Nada. Menurutnya, Nada yang menangis dalam dekapannya lebih bisa diterima daripada melihat Nada menangis karena orang lain di hadapannya. Dia sudah bertunangan dengan orang lain 3 bulan lalu. Jawab Nada lirih sangat pelan, tapi memang terdengar jelas di telinga Radit. Jadi, dia menipumu. Aku paham situasinya sekarang. Pria itu tidak baik untukmu kan? Dia menyakiti hatimu kan? Dan sekarang kau terluka kan? Tapi ada apa denganku? Kenapa aku seperti seseorang yang berbahagia di atas penderitaan orang lain? Kenapa aku merasa lebih baik seperti ini? Untungnya Nada tidak bisa melihat wajah Radit, karena saat ini senyum benar-benar merekah di bibir Radit. Aku tidak tahu. Aku masih belum bisa memutuskan apa dia memang menipuku,
Atau memang dia terpaksa melakukan itu, dan dia akan meninggalkan tunangannya untukku? Jawab nada mengalir seperti air. Apa kau berharap dia meninggalkan tunangannya hanya untukmu? Harusnya kau biarkan saja dia bertunangan. Apa bagus dia seperti itu? Masih mau bersamamu, tapi tak mau melepaskan wanita lain yang sedang bersamanya. Pria yang sangat menyebalkan di seluruh dunia adalah pria egois seperti itu. Kenapa wanita ini bodoh sekali harus menyukai pria semacam itu? Apa hanya ada satu pria di dunia ini yang mencintainya, sehingga dia mau menahan rasa sakitnya dan menerima pria itu? Radit kembali jengkel mendengar kata-kata nada yang berharap bahwa suatu saat Dewa akan meninggalkan tunangannya dan kembali kepadanya. Aku tidak tahu, tapi tadi katanya, jangan salah paham dulu, dia bisa menjelaskannya kepadaku. Apa kau tidak menunggunya menjelaskan dulu padamu? Radit seakan menjadi seorang detektif yang menyelidik, ingin tahu segala kejadian saat itu. Aku tidak bisa berpikir waktu itu. Aku hanya berlari meninggalkannya dan tunangannya. Apa aku salah dan harus kembali menemuinya sekarang? Bab 29. Mencari bahan pembicaraan. Aduh, kenapa kau bodoh sekali, Nada? Kenapa kau curhat padanya? Apa kau sudah tidak punya teman lain lagi untuk curhat sehingga harus menceritakan masalah paling pribadimu kepadanya? Kau bodoh, Nada. Tapi mau bagaimana lagi? Berada dalam dekapannya saat ini sangat nyaman. Membuatku mungkin gila karena mempercayainya. Nada bergumam di dalam hatinya menyeruakan semua rasa yang dirasakannya selama berada di dalam dekapan Radit yang terasa hangat dan nyaman. Tunggu saja dulu, kamu lihat bagaimana dia berjuang mendapatkanmu lagi. Kamu juga harus menunggu sampai hatimu benar-benar tenang untuk bertemu dengannya. Cih, aku baru saja menyatakan apa tadi? Hahaha, apa sekarang aku beralih profesi menjadi penasehat cinta? Radit, kau apa-apaan sih Radit? Kau berencana untuk menenangkannya? Atau menasehatinya? Atau membuatnya kembali pada kekasihnya itu? Radit tak tahu alasannya mengapa memberikan saran seperti itu kepada Nada. Tapi setelah mendengar saran dari Radit, suara tangis Nada perlahan menghilang, dan Nada sudah tak lagi menangis histeris seperti tadi. Terima kasih untuk sarannya. Apa kau merasa lebih tenang sekarang? Iya, sudah lebih baik. Tapi bisakah kau lepaskan tanganmu dari tubuhku? Apa aku membuatmu merasa tak nyaman? Kau bisa membuatku jatuh cinta kepadamu, Radit. Kalau kau masih terus memperlakukanku seperti ini. Aku tidak mau jadi perebut laki-laki orang. Aku masih mau hidup normal. Laki-laki di dunia ini sangat banyak, dan aku tidak mau jatuh ke dalam perangkap hatimu yang merupakan suami dari orang lain. Nada sudah mewanti-wanti dirinya sendiri untuk tidak mau bermain api. Bukan, Tuan. Aku merasa terlalu banyak menyusahkanmu. Apa kau jadi mau dipijit? Jawab Nada sekenanya. Dia sendiri tak tahu apa yang baru saja dikatakannya, dan coba mengalihkan Radit dengan sesuatu yang tadi sedang diminta oleh Radit. Boleh juga, jawab Radit sambil melepaskan dekapannya pada Nada. Akhirnya dia melepaskanku juga. Lega sekali rasanya. Nada merasa bersyukur setelah Radit melepaskan tangannya. Apa dia menyukai berada di sisiku seperti tadi? Lihat, wajahnya bahkan merah seperti tomat. Tapi mungkin saja dia menjadi merah seperti itu karena habis menangis kan? Radit, sebenarnya apa maumu? Kenapa kau berpikir macam-macam seperti ini? Radit cukup kesal dengan apa yang belakangan ini selalu mengganggu pikirannya. Perasaan tidak nyaman membuatnya tak dapat berpikir jernih. Radit memilih mengalihkan pikirannya berjalan ke arah tempat tidur daripada menatap Nada yang sekarang berjalan di belakangnya. Kamu naik dari sisi kanan tempat tidur, supaya bisa memijat kepalaku.
perintah Radit sambil membenarkan posisi tidurnya telentang. Dengan infusan tetap di sebelah kirinya dan Nada berjalan ke sisi lain tempat tidur, yang tadi malam kosong dan sampai sekarang pun masih rapi. Nada naik mendekat ke arah kepala Radit. Dengan tangan Nada langsung memijat kepala Radit. Terlalu pelan, protes Radit sambil memejamkan matanya, merasakan pijatan Nada, membuat Nada merubah tekanan pada tangannya saat memijat kepala Radit. Sekarang terlalu sakit, ini terlalu kencang. Radit protes lagi. Cerewet, aku kan sudah bilang kalau aku ini tak bisa memijit profesional. Kalau dia mau enak, kenapa nggak panggil tukang pijit aja sih? Udah jelas enak kan kalau pakai tukang pijat, menyusahkan saja. Nada mencibir sedikit kesal kepada Radit yang terlalu banyak protes. Apa segini cukup? Tanya Nada masih memijat kepala Radit dengan mengurangi tekanannya saat ini. Kencangkan sedikit, pinta Radit. Segini? Nada sudah mulai sedikit kesal. Segitu boleh, cukup pas. Lalu Radit tak memprotes lagi, membiarkan Nada melakukan perintahnya, yaitu memijat kepalanya. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam, tidak ada percakapan lagi di antara mereka. Radit menikmati pijatan Nada kali ini, tak berpikir macam-macam, sedangkan Nada memijat Radit tanpa mengharapkan apapun. Keduanya menjalankan perannya sebagai tukang pijat dan pasien pijat dengan sangat baik. Selama 15 menit mereka saling diam. Walaupun lama-lama, di dalam hati mereka sangatlah berisik. Tanganku pegal, sampai kapan aku harus memijat seperti ini? Apa dia akan membayar aku setelah aku memijatnya? Ini kan tak ada dalam kontrak pernikahan kami, jadi seharusnya aku mendapat bayaran lebih untuk tugas lebih seperti ini. Tapi orang pelit seperti dia, bahkan membeli termometer pun harus yang paling murah. Mana mungkin membayarku mahal? Katanya dia suamiku. Cuma sampai sekarang pun, dia tidak memberikan aku nafkah sama sekali kan? Tunggu. Apa dia berencana membayar nafkah dengan membiayai ibuku di rumah sakit ya? Baiklah kalau memang seperti itu pola pikirnya. Aku rasa aku dapat menerimanya. Biaya rumah sakit ibu kan memang cukup mahal. Gumam Nada memijat Radit di menit-menit terakhirnya sudah dengan keluh kesah dan kesal. Tapi tetap mempertahankan kekuatan pijatannya sama, dan tidak berubah sama sekali walaupun tangannya sudah sangat pegal. Sampai kapan dia berhenti memijatku ya? Apa aku harus menyuruhnya berhenti? Lalu, apa yang harus aku katakan kalau aku membuka mataku, dan dia berhenti memijat dan kami berdua di kamar ini? Tak ada lagi yang ingin aku obrolkan dengannya. Apa sebaiknya aku biarkan dia memijat itu sampai aku tertidur, sehingga aku tidak perlu lagi berbicara dengannya di kamar ini? Aku rasa itu ide bagus. Dengan begitu, aku tak harus mencari bahan lagi untuk berbicara dengannya. Radit akhirnya menentukan pilihan apa yang harus dilakukannya. Hingga akhirnya, rasa kantuk mulai muncul di diri Radit. Namun saat matanya mulai terlelap. Suara handphone milik Radit dinakas di samping kiri Radit, menimbulkan suara getar pada nakas kayu, menyebabkan Radit terbangun dan sedikit pusing karena kaget. Radit meringis. Ada apa? Nada terlihat khawatir. Aku tadi sudah hampir tertidur, tapi tadi kaget karena suara handphone dan sekarang sedikit pusing lagi. Jawab Radit sambil membenarkan posisi menjadi duduk dan mengambil handphone yang bergetar di atas meja. Viola, gumam Radit dalam hatinya saat melihat ID penelpon. Iya, istriku sayang, jawab Radit dengan berbicara bahasa Rusia pada Viola. Sayang, kenapa kau bicara pakai bahasa Rusia? Tanya Viola yang merasa aneh, karena Radit biasanya lebih suka mengajak Viola berbicara bahasa Indonesia untuk melatih Viola lancar dalam bahasa Indonesia. Aku hanya ingin berbicara romantis denganmu, jawab Radit dengan suara datar menanggapi pertanyaan Viola. Kau lucu sekali, Radit. Baru semalam aku pergi. Apa kau sedang merindukanku? Aku selalu merindukanmu, Viola sayang, jawab Radit yang sedikit menggombal tapi tentu saja tidak mencurigakan bagi Viola, karena memang Radit selalu memujanya seperti itu setiap saat selama 10 tahun terakhir ini.
Baiklah Radit, kau kelihatannya sangat merindukanku. Kalau begitu, aku akan memberikanmu hadiah. Kita akan video callan sekarang. Bab 30. Video call. Apa? Radit menjadi panik seketika ketika Viola sudah merubah mode teleponnya menjadi video call. Lalu Radit segera menatap Nada dan dengan tangan kanannya memberi kode bahwa Nada harus segera keluar dari ruangan kamarnya tanpa Radit mengeluarkan suara apapun. Hanya mimik wajah dan gerakan tangan sebagai syarat. Nada yang mengerti langsung keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Klek. Nada menutup pintu dan Radit merubah saluran teleponnya dari voice call menjadi video call. Hai Viola sayang, Radit sudah memasang wajah tersenyum menatap ke arah Viola di video handphonenya. Hai suamiku Radit sayang, kau tidak mau memakai bahasa romantismu lagi? Tanya Viola menggoda. Bukannya sudah cukup romantis dengan kita bertatapan seperti ini? Jawab Radit dengan senyum merekah di layar handphonenya. Wah, ternyata kau benar-benar merindukanku Radit sayang. Jawab Viola tinggi dan wajahnya terlihat sangat bahagia di seberang telepon Radit. Sejak kapan aku tidak pernah merindukanmu Viola? Radit masih sama seperti biasa, mengatakan kata-kata manisnya kepada Viola. Sayang, kamu masih ada di kamar. Viola akhirnya menyadari situasinya, bahwa Radit masih menggunakan piyama tidur dan ada di ruangan tidur. Lihat tanganku. Sehari saja kau pergi, aku sudah demam. Viola sayang. Jawab Radit sambil menunjukkan infus yang melekat di tangannya. Oh sayang, maafkan aku ya. Aku sangat egois membuatmu menjadi sakit seperti itu. Seharusnya aku tidak pergi ke Milan. Viola menunjukkan wajah yang sangat sedih di hadapan Radit. Kalau kau mati, mungkin itu lebih baik Radit, tapi tidak sekarang, karena aku masih membutuhkanmu sekarang. Butuh akan uangmu untuk mendukung karirku di awal. Tapi aku pastikan, saat karirku sudah melesat, kau bukan saja demam, tapi mungkin kuburanmu akan segera digali, karena kau akan kehilanganku selamanya. Gumam Viola di dalam hatinya, ketika melihat kondisi Radit yang sedang sakit saat ini. Wajah Viola ia bisa berpura-pura untuk kasihan dan menunjukkan cinta pada Radit. Tapi hatinya, siapa yang tahu? Viola sangat pintar mengatur perasaannya. Sudah, jangan merasa bersalah seperti itu. Aku tidak apa-apa Viola. Aku senang kau bisa berkarya di sana. Aku ingin kau sukses. Nanti aku akan datang ke acaramu, melihatmu menjadi nomor 1 sebagai desainer terbaik di dunia. Aku akan selalu mensupportmu Viola, dengan seluruh kekuatan yang aku miliki. Kali ini Radit memang jujur bahwa menginginkan kesuksesan Viola. Dan Radit yang memang masih sangat mencintai Viola, ingin sekali membuat Viola bahagia. Untuk beberapa saat, mereka berdua terhanyut dalam obrolan yang sangat manis di antara keduanya. Bahkan untuk menyempurnakan kegiatan video call-nya, Viola bahkan meminta Radit untuk membuka pakaiannya dan menunjukkan sesuatu yang selalu dimainkannya, lalu menyuruh Radit membuatnya menjadi besar dan panjang. Radit dan Viola akhirnya melakukan hubungan panas jarak jauh melalui sambungan video call. Viola juga sudah membuka semua pakaiannya, melakukan adegan-adegan yang biasa mereka lakukan berdua. Bedanya kali ini, Viola melakukan dengan tangannya sendiri, tapi berhasil membuat Radit juga terpancing melakukan hal yang sama. Walaupun mereka tidak bersama, tapi keduanya mendapatkan pelepasan dengan video call jarak jauh. Lebih dari 1 jam mereka berbicara bersama di telepon, tanpa memperdulikan apa yang ada di sekitarnya. Mereka berdua sudah terhanyut dalam keasikan cinta jarak jauh. Hingga akhirnya, Viola mematikan telepon karena melihat sesuatu yang sudah tidak nyaman di hadapannya. Sayang, aku harus mempersiapkan acara fashion showku dulu. Harus briefing dengan semua tim yang aku bawa. Kita akhiri dulu, dan nanti kita sambung lagi ya. Pinta Viola masih sangat manis di telinga Radit,
dan wajah Viola juga menunjukkan senyuman yang masih sangat manis untuk Radit. Baiklah Viola, aku matikan dulu teleponnya ya. Viola segera mematikan teleponnya dan menghampiri seseorang yang sudah berdiri menatapnya seolah-olah jijik. Alexei, maafkan aku. Apa kau marah dengan apa yang baru saja aku lakukan di telepon? Viola langsung berdiri dan melemparkan handphonenya sembarang di tempat tidurnya, tanpa memperhatikan bahwa tubuhnya sedang tidak memakai apapun, dan memegang tangan Alexei. Wajah Viola sangat ketakutan saat melihat wajah Alexei yang sangat tidak bersahabat. Kau menjijikkan. Apa kau sangat merindukannya sampai melakukan itu di depanku? Alexei ingin melepaskan tangan Viola, tapi Viola menahannya dengan sangat kencang. Alexei tak sengaja melihat adegan video call Viola dengan Radit ketika membuka pintu masuk ke dalam kamar. Alexei masuk ke dalam kamar pas saat Viola mendapatkan pelepasan. Aku tidak pernah merindukannya. Aku melakukan itu agar dia mempercayaiku bahwa aku masih mencintainya. Aku mohon, percayalah padaku. Tidak ada yang aku cintai selain dirimu. Untukku kau adalah segalanya. Sudah 6 tahun kita berhubungan sembunyi-sembunyi seperti ini. Kau tahu, keinginanku saat ini hanyalah satu. Aku ingin karirku berhasil, dan aku bisa melepaskannya, lalu bisa pergi bersamamu selamanya tanpa ada bayang-bayangnya lagi di antara kita. Aku sangat tersiksa melayaninya, karena yang paling aku cintai adalah kau. Viola bahkan sampai menangis untuk menunjukkan kesungguhannya pada Alexei. Apa kau serius dengan yang barusan kau katakan? Alexei mulai melunak dan sedikit mempercayai Viola. Tentu saja, tidak ada yang aku inginkan selain kamu. Sesaat Alexei hanya diam menatap ke arah Viola, mengamati mata Viola, dan mencari kejujuran di sana. Viola memang sangat menginginkan Alexei. Dia berkata jujur apa adanya tentang perasaannya kepada pria yang pertama kali membuatnya jatuh cinta. Pria yang selama 6 tahun telah disembunyikannya dari Radit. Pria yang selalu ada di dalam hatinya, bahkan lebih dicintai daripada suami Viola sendiri, yaitu Radit. Tidak ada kebohongan di matamu, Viola. Kau sekarang sangat mencintaiku. Dan saat ini aku melihatmu benar-benar sudah tergila-gila padaku. Cintamu sungguh besar padaku. Aku bisa melihat dari matamu. Tidak ada keraguan di sana. Hahaha, Viola, kau sudah mendapatkan suami kaya, baik, dan sangat menyayangimu. Dulu membuatku sangat menyesal karena telah meninggalkanmu, dan membuatmu sangat beruntung. Tapi kau tahu, rasa sesalku itu adalah kisah lama. Memang, saat melihatmu dulu, aku sangat kesal, hingga menimbulkan rasa dendam di hatiku yang tidak ingin melihatmu bahagia dengan pria itu. Hingga aku nekat untuk membuat hatimu jatuh cinta lagi kepadaku. Dan sekarang, setelah 6 tahun, akhirnya kau benar-benar jatuh kepadaku. Kita lihat hingga saatnya tiba nanti. Aku pasti akan meninggalkanmu sama seperti aku meninggalkanmu saat pertama kali kita menjalin hubungan. Karena tidak ada yang aku inginkan selain membuat semua mantan-mantanku menderita dan tidak memiliki cinta lagi dalam hidupnya. Alexei memang punya tujuan sendiri mendekati Viola. Dia sangat tidak menyukai wanita. Kebenciannya kepada ibu kandungnya yang telah meninggalkannya hanya bersama ayahnya saja saat Alexei masih bayi, hingga Alexei diasuh oleh ibu tiri yang jahat, membuatnya mengalami sedikit sakit di jiwanya, sehingga tidak ada keinginan Alexei kecuali menyakiti semua wanita yang pernah ada di dekatnya. Alexei bertemu Viola di Jakarta dengan kehidupan yang sangat bahagia bersama Radit. Sejak saat itu, muncullah keinginan di dalam dirinya untuk menghancurkan Viola sehancur-hancurnya dan berpisah dengan Radit. Tapi sangat sulit. Segala cara dilakukan, tapi tetap tak berhasil. Radit sangat mencintai Viola, sehingga barulah sekarang setelah 6 tahun, angin segar itu dirasakan oleh Alexei. Baiklah Viola, aku mempercayaimu. Sekarang aku ingin kau melayaniku.